Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yovita Sari dengan NIM 1920505017 dari kelas PMIA angkatan 2019, mata kuliah Psikologi Terapan, dosen pengampu Bapak Haji Hendra Wijaya SAG MPDI, program studi pengembangan masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Denpasar, Palembang. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas tentang konsep date dan bullying dalam psikologi terapan. Secara etimologi, date berasal dari kata date atau death yang berarti keadaan mati atau kematian. Secara definitif, kematian adalah terhentinya fungsi jantung dan paru-paru secara menetap atau terhentinya kerja otak secara permanen. Ini dapat dilihat dari 3 sudut pandang tentang definisi kematian. Yang pertama, definisi kematian. Yang kedua, kematian otak, yaitu kerusakan otak yang tidak dapat pulih. Dan yang terakhir, kematian klinik atau kematian orang tersebut menurut rapor tahun 2002. Sedangkan dying, secara etimologi, dying berasal dari kata dying yang berarti mendekati kematian. Dengan kata lain, dying adalah proses ketika individu semakin mendekati ajal atau akhir hayatnya, atau disebut dengan proses kematian. Kondisi ini biasanya disebabkan oleh sakit parah atau terminal, atau oleh kondisi lain yang berujung pada kematian individu. Mati dan proses kematian merupakan kondisi yang terkait erat dengan masa tua dan proses penuaan. Lebih dari itu, mati dan proses menjadi masalah sosial. Pada abad ke-15, kematian dilihat sebagai suatu hinaan terhadap lingkungan. Ketika memasuki abad pencerahan, kematian dipandang sebagai akhir dari kehidupan dan awal dari keabadian. Dalam hal ini, terdapat juga usaha untuk menegaskan mengenai definisi kematian dengan adanya perjuangan oleh 2 lembaga medis, yaitu The Harvard Plan dan Kansas Study. Namun setidaknya, terhentinya fungsi-fungsi organ dan aliran darah dalam tubuh. Tahap menjelang mendekati ajal atau kematian. Yang pertama, penyangkalan dan isolasi. Yang kedua, marah. Yang ketiga, tawar menawar, misalnya menunda kematian. Yang keempat, depresi. Dan yang terakhir, penerimaan. Berhadapan dengan kematian dan situasi sekarang, atau kesadaran akan situasi sekarang. Kubler-Ross yang meneliti tentang keadaan sekarat yang dialami pasien di rumah sakit Amerika. Berbagai konteks mengenai kesadaran akan keadaan sekarat dan kematian menjadi hal yang penting dalam memahami keseluruhan isu tersebut. Dalam buku Awareness of Dying dan Strauss tahun 1996 mengidentifikasi adanya 4 tipe keadaan kesadaran rumah sakit terhadap keadaan sekarat dan kematian pasien, yaitu yang pertama close awareness, yang kedua suspected awareness, yang ketiga mutual threatened awareness, dan 4 open awareness. Keadaan yang saling mempengaruhi antar pasien dan personel rumah sakit tergantung konteks kesadaran terhadap situasi serta cepat dan lambatnya kesadaran terhadap situasi sekarat tersebut. Yang pertama, close awareness. Situasi close awareness terjadi apabila personil rumah sakit menyadari bahwa si pasien dalam keadaan sekarat, namun pasien itu tidak menyadarinya. Dan yang kedua, suspected awareness, yaitu konteks yang terjadi saat si pasien mencurigai dirinya bahwa ia sekarat dan tidak yakin, namun para personil rumah sakit juga mengetahui dan yakin bahwa si pasien dalam keadaan sekarat. Yang ketiga, mutual threatens. Dalam mutual threatens, antara staf rumah sakit dan pasien sama-sama menyadari bahwa si pasien dalam keadaan sekarat dan akan menjelang ajal. Dan yang terakhir, open awareness. Pada situasi ini, pasien yang sekarat dan staf rumah sakit sama-sama mengetahui bahwa si pasien sekarat dan akan menjelang ajal serta menyatakan secara terbuka situasi tersebut. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat.